Nah, tapi ada kekurangan gitu ya peralatan-peralatan tersebut. Pertama, memang tidak semua besaran bisa diukur secara langsung gitu ya. Yang kedua, nah ini berkaitan dengan kemudahan gitu ya. Readabilitas gitu ya, atau kemudahan eh, sebuah alat untuk dibaca. Ya, bisa gitu ya, membaca atau melihat ketebalan kertas menggunakan mikrometer gitu ya, mikrometer scope. Nah, itu kan kita harus melihat kan ini garis terakhir yang belum ketutup sama si scope-nya itu berapa mili gitu ya, atau 0, berapa mili. Terus baru kita lihat lagi eh, apa yang bagian secondary-nya gitu ya, yang yang berputarnya itu, nah itu yang kira-kira berlimpit dengan garis utama tuh itu di berapa puluh mikrometer, susah gitu ya, ribet. Nah, kita bandingkan misalkan dengan dial gauge gitu ya, dial gauge kita kita taruh ujung dial gauge di satu surface, kemudian kita kasih kertas yang mau kita ukur ketebalannya. Nah, nanti kan si jarumnya dial gauge menunjuk nilai ya nilai tertentu gitu ya. Perubahan nilainya itu bisa kita ukur. Nah, itu lebih mudah kita baca gitu ya. Nah, bandingkan lagi misalkan kalau kita punya alat ukur jarak yang itu berbasis sonar atau yang berbasis infrared dan punya ketelitian yang sama dengan micrometer scope dan dial gauge, tapi dia memberikan hasil pengukuran dalam bentuk digital. Pasti akan jauh lebih mudah opsi ketiga gitu ya. Jadi memang kekurangan salah satu kekurangan alat ukur manual yang kita lihat secara langsung itu terkait dengan kemudahan alat ukur itu untuk kita baca gitu. Biasanya yang sudah berbasis digital itu lebih mudah dibaca. Nah, tapi tetap ya, semuanya punya kelebihan, punya kekurangan kayak gitu. Nah, salah satu kekurangan dari alat ukur digital yang itu berarti based on pembacaan tegangan sebenarnya. Jadi dia sebenarnya yang membacanya tegangan gitu ya. Karena apa ya? Karena basisnya elektronik. Ya, itu rentan akan kesalahan, salah satu kekurangannya. Nah, kenapa rentan kesalahan? Karena ini, gitu. Karena yang sekarang kita pelajari ini, gitu. Yaitu karena variabel atau besaran yang kita ukur itu bukan besaran beda potensial, gitu ya. Seperti yang dibaca oleh alat, yang kemudian dikonversi sedemikian rupa yang akhirnya si displaynya memunculkan nilai besaran yang kita emang ukur gitu. Berarti antara antara besaran yang kita ukur, kursor saya terlihat kan ya.
Dengan besaran yang dideteksi oleh alat, itu perlu ada konversi kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas ini gitu ya. Sistem-sistem atau mekanisme-mekanisme bagaimana variabel atau besaran yang kita ukur itu dikonversi menjadi variabel yang dapat dideteksi oleh sistem alat ukur, sistem pengukuran yang kita miliki. Nah, kalau kita punyanya NI atau punyanya Arduino, ya berarti mainnya tadi ya, beda potensial. Dan hampir semua alat ukur, sistem pengukuran itu biasanya ngedeteknya beda potensial. Nah, kalau yang dicontoh ini, ya ini agak beda ya, karena dia ini mah berarti ini ya amplifier ya, sound amplifier. Jadi dari suara kita masuk ke mikrofon. Nah, dari mikrofon itu diubah jadi gelombang perubahan tegangan dan kuat arus gitu ya. Kemudian tegangan dan kuat arus ini masuk ke amplifier, akhirnya beda tegangan dan kuat arusnya lebih besar. Nah, kemudian diubah lagi oleh loudspeaker jadi suara lagi. Berarti dia mengalami beberapa perubahan. Dan inilah alat-alat yang mengubah. Kalau amplifier memang cuman mengamplify gitu ya, menguatkan. Tapi ya ini mikrofon dan loudspeaker lah yang mengubah variabel yang tadinya ini sifatnya gelombang suara mekanik gitu ya, perubahan tekanan, perbedaan tekanan menjadi listrik, kemudian menjadi mekanik lagi, perubahan tekanan lagi. Gerakan fluida gitu, gelombang suara. Lanjut, itu. Nah, itu ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya bahwa biasanya sensor itu nanti hasilnya tegangan yang dibaca gitu ya. Instrumennya biasanya ngebaca tegangan. Sensor itu keluarnya langsung tegangan ya. Biasanya kalau yang langsung tegangan itu adalah transducer gitu ya. Banyak sensor yang itu misalkan berubahnya resistansi, induktansi, gitu ya, kapasitansi, dan kuat arus. Contohnya apa? Contohnya ya tadi ya strain gauge yang berubah induktansi. Ada juga misalkan infrared gitu ya. Ada yang infrared itu berubahnya nanti kapasitansi kayak gitu. Nah, atau juga kadang bentuknya dia fasa, perbedaan fasa atau perbedaan frekuensi dari sinyal listrik bolak-balik. Nah, berarti semua ini itu perlu kita konversi menjadi tegangan kayak gitu. Karena instrumennya atau peralatan yang kita gunakan itu dia bacanya adalah tegangan ya. Lanjut. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, bridging circuit.
Nah, bridging circuit pun ini ada beberapa jenis. Nah, bridging circuit pada intinya adalah dia mengkonversi perubahan hambatan atau bisa juga perubahan kapasitansi menjadi perubahan tegangan kayak gitu. Ini karena slide-nya ada banyak, saya skip-skip aja ya. Nah, yang paling umum dan yang paling tua gitu ya, itulah Weston's Bridge. Nah, Weston Bridge ini adalah electrical bridging. Jadi disebut bridging karena dia biasanya bentuknya kayak beberapa elemen yang disusun seakan-akan seperti dua segitiga yang ditempel jadi kayak belah ketupat gitu. Dua segitiga sama sisi yang ditempel jadi kayak kayak bentuk belah ketupat. Itu bridge namanya. Nah, ya silakan dibaca ininya, apa ya, penjelasannya. Nanti saya kasih lihat gambarnya gitu ya. Row option. Visible. Hmm, hmm. Nah, dan ya, ntar lo ini tadi udah kan dibacakan. Nah, ini gambaran dari Weston Bridge-nya. Kalau ini nggak ada garis tengahnya ya, ini jadi belah ketupat doang. Ya. Nah, ini sumber tegangan. Nah, ini yang dia membaca beda potensial. Jadi A dan C itu diberi sumber beda potensial, B dan D itu yang membaca beda potensial. R2 dan R3 bisa diukur. Nah, ini variabel resistor ini buat gainnya, gitu ya. RU adalah resistansi dari sensor yang kita gunakan. Jadi ini yang akan berubah akibat adanya perubahan besaran yang kita ukur. Nah, perubahan si RU ini yang nanti mengakibatkan perubahan beda potensial antara D dan B gitu ya. Nah, R2 dan R3 ini itu boleh kita tetapkan sama. Boleh kita tetapkan sama. Boleh juga berbeda kayak gitu ya. Nah, salah satu hal yang pasti terjadi di Weston Beach adalah delta V di V0 ini yang terbaca oleh alat ukur itu pasti lebih rendah daripada, oh sorry bukan V0 ini V output ya. Delta V di V output itu pasti lebih rendah daripada delta V di V input. Atau V output pasti lebih rendah dari V input gitu ya. Pasti, bahkan bisa jadi jauh gitu ya. Tergantung kita ngatur-atur R2, R3 dan RV-nya gitu ya. Menghubungkan dengan range dari si RU-nya kayak gitu ya. Dan ini secara matematis teman-teman harusnya bisa paham lebih gampang ya karena sudah pernah belajar TTL toh. Apa belum? Apa masih? Izin menjawab, Pak. Masih Pak semester ini. Oh iya, aduh masih ya. Sulit. Tapi di fisika udah ngerti belum?
apa salah satu fungsi resistor sebagai pembagi tegangan. Udah pernah dengar fungsi Sudah, Pak. resistor sebagai pembagi tegangan? Sudah. Ya, ini ya. Weston Bridge itu memanfaatkan itu, memanfaatkan fungsi resistor sebagai pembagi tegangan. Kayak gitu. Nah, makanya perubahan RU ini nanti bisa membuat delta V-nya itu jadi berubah antara plus dan minus, bisa. RU ini bisa membuat delta V-nya ini dari nol jadi plus sekian, gitu. Itu bisa. Yang pasti itu ya, V output pasti lebih rendah dari V input, bahkan bisa jauh lebih kecil. Kayak gitu. Nah, ini, oh ini ada hitungannya. Nah, nah ini ya, silakan dibaca. Jadi V output itu sama dengan VBA ditambah VAD. Oke, VBA nih, VBA nih ya, VBA ditambah VAD. Berarti nanti ada hubungannya juga dengan R3 dan R2. Jadi RV ini, oh iya, RV bukan gen ya, lebih tepatnya titik nol gitu ya. Jadi RV ini yang ngatur dia plus minus atau memang mainnya di plus terus. Oke, lanjut. Kalau gain itu ininya, gain itu di R2 dan R3. Oke, oke gitu ya. Nah, kemudian deflection type bridge. Ya, intinya RV-nya diganti R1. Nah, kalau ini itu yang dilihat cuman deltanya saja gitu ya. Kalau tadi yang null type itu kita bisa atur supaya dapat titik nol gitu ya. Kalau ini nggak bisa dapat titik nol karena nggak pakai variabel resistor. Oke, lanjut. Nih, ini udah contoh soal. Ya, skip aja lah ya.
Nah, ini hmm, ya kalau di Weston Bridge kuat arus itu tidak tidak bisa kita anggap nol gitu ya. Dan somehow ini berkaitan dengan heat dissipation gitu ya. Ini ada equivalent circuit. Ini RM ini ya apa hambatan yang digunakan untuk mengukur. Nah, ini analisis error dari Weston Bridge. Nah, ini gimana mencari errornya. Wih, error bandnya kecil juga ya, 0,4%. Oke, kemudian ada yang namanya apex balancing. Oh, sorry, masih ke Weston Bridge juga ya. Nah, ini memodifikasi R. Jadi sebelum R2 dan R3 itu ada variabel resistor gitu ya. Itu ya lanjut. Skip aja. Nah, kemudian
Ini Western Bridge untuk alternating current. Ya, sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Yang penting adalah ya ini ya, di detail kan sudah saya jelaskan bahwa kalau di arus bolak-balik justru impedansi itu yang penting gitu ya. Karena hambatan di arus bolak-balik cuma tidak hanya akibat dari resistor gitu. Bisa jadi ada akibat dari kapasitor maupun induktor kayak gitu. Maka yang diukur adalah impedansi. Nah, dibaca aja. Ini ada namanya Maxwell Bridge. Nah, di mana R1-nya variabel resistor yang di paralel dengan kapasitor. Sedangkan RU-nya itu diserikan dengan induktor gitu. Supaya dapat ZU gitu ya. Nah, kalau di sini itu akhirnya arah gimana ya? Beda fasa antara tegangan dan arus itu jadi nol gitu ya. Ini jadi lebih akurat. Oke, lanjut. Ini contoh soal. Contoh soal. Nah, ini AC bridge ya. Ini yang sederhana ya. Jadi sebenarnya ya jadi sama. Jadi mirip sama ini ya. Sama DC bridge gitu ya. Ini tegangan outputnya. Ya, ini contoh soal. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran hambatan secara langsung. Loh,
Nah, ini tadi kalau yang tadi pakai bridge sudah kita bahas ya. Ini menggunakan voltmeter dan ampermeter secara langsung. Ya, ini berarti butuh ini ya, voltmeter dan ampermeter ya. Butuh AVO 2. Lanjut. Nah, ini cara meletakkan voltmeter dan ampermeter. Lanjut. Nah, kita bisa juga menggunakan resistance substitution method. Membandingkan itu ya. Dan bisa menggunakan digital voltmeter. Kita bisa secara langsung menggunakan ohmmeter. Nah, yang beberapa AVO itu sudah bisa mengukur ohm, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, yang terlebih dari ohmmeter. Ya, eh, multimeter multimeter yang kita punya, baik itu yang digital maupun analog, apalagi yang analog gitu ya, itu butuh baterai gitu ya. Nah, kalau yang digital mungkin kita kepikiran, oh baterai mungkin buat display gitu ya. Kalau yang analog kan berarti nggak butuh baterai harusnya, karena dia nggak ada display, karena analog gitu ya, pakai dial. Kenapa butuh baterai ya? Karena baterainya itu digunakan untuk si ohmmeter ini gitu ya, mengukur hambatan. Lanjut. Nah, selanjutnya cara untuk mengukur induktansi. Oke, lanjut. Dan ini yang bisa kita gunakan untuk mengukur kapasitansi. Nah, dua-duanya itu menggunakan arus bolak-balik gitu ya. Bentar dulu, saya ke belakang dulu ya, toilet dulu.
Oke, lanjut. Nah, ini untuk mengukur kapasitansi tetap menggunakan arus bolak-balik gitu ya. Ini rumusnya. Nah, lalu ya kalau untuk mengukur apa kuat arus ya kita udah tahu ya menggunakan galvanometer. Nah, ini yang penting, yang mendasar gitu ya. Ketika kita ingin mengukur kuat arus, alat yang kita ukur harus memiliki nilai hambatan yang serendah mungkin. Di sisi lain, ketika kita ingin mengukur beda potensial, maka hambatan yang ada pada alat ukur kita harus yang sebesar mungkin. Kalau perlu hambatannya tak nah, kayak gitu. Hmm. Ini silakan dibaca ya pada intinya beda level dari kuat arus maka peralatan apa ya modifikasinya itu agak beda. Sini dikatakan bahwa untuk mengukur kuat arus yang besar baiknya perlu ditambahkan dengan shunt resistor. Hmm. Lanjut. Nah, kemudian ada juga menggunakan current transformer. Nah, current transformer itu mendeteksi kuat arus DC berdasarkan perubahan
sinyal yang terjadi pada arus bolak-balik. Hmm. Nah, kemudian nih alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur frekuensi, dari mulai yang paling sederhana menggunakan digital timer, phase look, phase lock loop, oscilloscope, dan wind bridge. Nah, ini diagram kerja dari digital counter. Dari input masuk ke kontrol, dari osilator masuk ke shaper, dari kontrol masuk ke shaper juga, dan dari dari shaper yang dari osilator masuk ke divider. Nah, kemudian kalau yang dari shaper dari input langsung masuk ke gate, dari divider juga masuk ke gate, terus kemudian di gate itu diolah masuk ke counter, ke memori, kemudian ke display. Nah, jadi si divider ini yang dia bertugas membuka tutup gate gitu ya. Dan phase lock loop circuit. Hmm. Nah, ini gambaran dari sirkuitnya. Dari sinyal ke amplifier, dan masuk ke phase sensitive detector, masuk ke amplifier, nah, masuk ke voltage control oscillator. Nah, ini nanti balik lagi ke phase sensitive detector. Jadi nanti tuh dia kalau ternyata nggak sesuai gitu ya antara yang dari osilator ke dan yang dari amplifier, itu nanti output yang dikeluarkan oleh phase sensitive detektornya akan lemah kayak gitu, atau akan terlalu besar. Nah, nanti akan mengubah-ubah dari si osilator.
dari osilator keluar ke output kayak. Dia menggunakan osiloskop, tapi osiloskop ini agak kurang ini ya, kurang teknik, bukan kurang teknikal apa ya, kurang praktikal gitu ya karena mahal dan osiloskop biasanya ukurannya cukup besar. Nah, ini ada dua metode lain yang jadi alternatif dari osiloskop yaitu time based adjustment dan Lissajous patterns. Ini Lissajous patterns. Nah, Lissajous pattern ini nanti melihat dari eh, apa tuh namanya? Eh, sinyal ya, sinyal sinusoidal dari frekuensi yang kita tahu dihubungkan dengan sinyal sinusoidal dari frekuensi yang kita tidak ketahui. Nah, nanti bentuk goresannya itu bisa dipelajari dan bisa dilihat ini tuh perbandingannya satu banding berapa sih gitu. Nah, nanti perbandingan itu yang kita bisa gunakan untuk mengadjust frekuensi dari sinyal sinusoidal yang kita miliki. Nah, itu bisa kita adjust terus sampai nanti nilai konstantanya itu bentuk patternnya itu yang nilai konstantanya satu. Nah, ini pattern-patternnya. Nah, ini kalau konstantanya satu dengan perbedaan fasa sekian gitu ya, bentuknya jadi kayak gini. Nanti perbedaan frekuensinya sekian-sekian, bentuk pattern beda-beda. Nah, kemudian ada Wayne Bridge. Nah, Wayne Bridge ini juga alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur frekuensi. Nah, ini susunannya. Nah, delta V antara dua titik ini itu harus nol. Nah, kalau nol, nanti sinyalnya frekuensinya jadi bisa terdeteksi menggunakan rumus yang ini gitu ya. Tadi sebenarnya menggunakan Lisa Jones.
Pattern juga bisa ya untuk mendeteksi fasa dari sebuah sinyal ya ini ya. Kita menggunakan timer, bisa menggunakan plotter tadi ya. Nah, lihat dari Lisa-Jones patternnya dari osiloskop. Kalau osiloskop ya pasti langsung kelihatan gitu ya. Atau phase sensitive detector. Ini menggunakan timer. Jadi eh, biasanya kalau eh, phase measurement ini berarti biasanya yang dilihat, yang diukur perbedaan fasa dari dua sinyal gitu ya. Nih. Jadi ini ntar komparator itu kalau sinyalnya lebih tinggi dari threshold, dia memberikan sinyal satu, kalau sinyalnya lebih rendah dari threshold, memberikan sinyal nol gitu ya. Nah, jadi kalau jadi tinggal dilihat delta T antara start dan stopnya itu seberapa jauh. Nah, kalau delta T-nya hampir nggak ada atau berbarengan gitu kan, jadi pasti gate controllernya akan either sinyalnya di gate controllernya akan sangat cepat atau malah error gitu ya. Karena bareng antara start dan stop. Ini tadi plotter, nanti dilihat Lisa Jones ininya. Oh iya, kalau kalau cuman melihat perbedaan fasa, ya berarti lihat dari ininya ya, delta H ininya. Karena berarti frekuensinya sudah termatching gitu ya. Pakai osiloskop, ya kalau osiloskop nanti kelihatan sinyal itunya dua gitu ya, sinyal sinusoidalnya dua. Ini pasti gampang. Kemudian phase sensitive detector. Ini ya, ya ini ya. Tapi baik yang XY, ya semuanya ya, dari counter, kemudian plotter, oscilloscope, dan detektor, sensitif detektor, semuanya frekuensinya harus sama dulu ya. Dapat mengukur perbedaan fasa. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas malam ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak mau Nah, tanya dong, untuk untuk itu iya, apa kenapa UTS Fatur? tuh bagaimana Pak? Nah, UTS itu saya nggak tahu apakah fix semuanya harus online atau ada waktu tambahan untuk yang mau offline gitu. Kalau untuk matkul ini sih sebenarnya online juga ya nggak apa-apa sih ya.
Ya paling nanti saya coba bikinkan bentuk soalnya gimana gitu yang kalian bisa ngerjakan online kayak gitu. Ya nantilah ya. Tapi emang di jadwal, oh ya pasti Senin depan ya kalau kalau emang online ininya UTS-nya Senin besok ya. Ya jujur saya juga belum mikir nih soal UTS-nya bakal kayak gimana nih. Apalagi kalau online gitu ya. Kalau offline sih lebih gampang gitu ya. Ya nanti saya kabarin lah hari Minggu, hari Ahad. Paling gitu ya, Fatur. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya mungkin kita tutup saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.